Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Richard Afandi, di Belajar Ilmu Psikologi. Ini saya berada di Klinik Bogor Hypno Center. Baru saja saya menangani klien dan tentunya banyak pembelajaran hidup yang saya dapatkan dari klinik hipnoterapi ini. Di sini saya dapat banyak sekali pembelajaran psikologi yang didapat secara langsung dari pasien atau klien. Hari ini saya tertarik untuk menjelaskan tentang trauma. Banyak orang berpikir bahwa trauma itu adalah sesuatu gangguan kejiwaan, gitu ya. Banyak orang juga berpikir bahwa trauma itu adalah stres yang berkepanjangan. Nah, apa sih arti sebenarnya dari trauma? Jadi trauma itu adalah, dari bahasa Latin, trauma itu adalah luka batin, gitu ya, luka yang ada di dalam jiwa. Jadi trauma itu adalah sebuah luka yang timbul karena sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan yang kita alami, dan luka itu terjadi karena peristiwa-peristiwa yang di luar kendali atau di luar kemampuan kita untuk mengalaminya. Intensitasnya berada di intensitas yang cukup besar, sehingga ketika kita menghadapi peristiwa tersebut kita belum siap untuk menghadapinya. Dan efeknya bisa menimbulkan ketakutan, bisa menimbulkan gejala-gejala cemas, dan hal-hal yang membuat kita terbayang-bayang setiap harinya seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa trauma ini bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, bisa muncul karena orang tersebut mengalami trauma itu secara langsung. Nah, kalau orang tersebut mengalami trauma itu secara langsung, biasanya dia menghadapi sesuatu yang berhubungan dengan gangguan atau ancaman pada harga dirinya maupun intensitas eksistensial diri untuk berada di suatu lingkungan tersebut, gitu ya. Contohnya pelecehan seksual, bullying yang tentunya mengganggu harga diri, eksistensi seseorang, gitu ya, yang membuat orang itu merasa dirinya menjadi lemah, gitu ya, menjadi tidak berdaya, gitu. Nah, hal-hal tersebut muncul itu biasanya peristiwa-peristiwa tersebut muncul tanpa diharapkan atau bisa berulang, gitu ya, bisa berulang dan memperkuat trauma atau luka yang awal tersebut, gitu. Jadi trauma itu bisa jadi trauma yang berulang-ulang. Bisa juga trauma yang terjadi karena satu kali dan itu intensitasnya begitu besar sehingga itu membekas. Makanya disebut luka karena membekas tadi, gitu ya. Lalu, apakah selalu trauma itu terjadi karena kita mengalaminya secara langsung? Tidak juga. Ada tipe trauma yang kedua. Tipe trauma yang kedua ini adalah tipe orang mengalami trauma karena mendengarkan atau menyaksikan seseorang yang mengalami trauma itu. Dan dia mempunyai empati yang cukup besar sehingga dia merasa seolah-olah dia mengalaminya atau menghubungkan kejadian traumatis pada orang tersebut dengan kehidupannya. Contohnya misalkan pada anak-anak yang orang tuanya bertengkar, gitu ya, sehingga itu menimbulkan luka di dalam pikiran dia bahwa ketika dia menikah nanti bisa jadi dia akan seperti orang tuanya tersebut. Sehingga luka itu tanpa dia sadari tergores di dalam pikiran dia, bukan karena dia sendiri, tapi dibentuk oleh peristiwa traumatis yang ada di keluarganya. Contoh lain, ketika ada yang datang ke klinik ini, gitu ya, ke ruang terapi saya, gitu. Ketika dia tidak mau disentuh oleh laki-laki, dia sudah menikah tapi sampai saat ini dia belum mau disentuh oleh suaminya, karena dia merasa semua laki-laki itu jahat, gitu. Dan itu tanpa dia sadari, dan itu adanya di bawah sadar dia. Ketika dikaji, ternyata waktu kecilnya dia melihat pertengkaran orang tuanya. Si ayah dan ibunya bertengkar, ibunya dipukuli oleh ayahnya, lalu ibunya memeluk dia dan mengatakan bahwa semua laki-laki itu jahat. Dan itu masuk ke alam bawah sadar dia dan menjadikan itu sebuah hal yang membekas hingga saat dia dewasa. Jadi luar biasa, ternyata pengalaman traumatis itu bisa terjadi karena dua hal tadi. Bisa karena peristiwa secara langsung, bisa juga karena hal-hal yang disaksikan. Nah, maka dari itu, bagaimana caranya supaya kita menghindari trauma? Nah, di bahasan-bahasan berikutnya saya akan banyak membahas bagaimana kita
supaya kuat menghadapi hal-hal traumatis dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus punya daya coping, daya mekanisme pertahanan diri yang cukup baik. Mekanisme coping ini dipelajari dan merupakan pengalaman gitu ya. Dari mulai kita bisa membuat makna yang positif dari sebuah kejadian gitu ya, atau kita juga bisa mengubah kejadian sebagai pecut untuk kita menjadi lebih baik gitu. Nah, pengalaman-pengalaman itu harus dilatih gitu. Sehingga ketika kita mengalami hal-hal traumatis, kita punya pandangan yang lebih baik tentang hal tersebut. Selain itu, teman-teman juga bisa melakukan pemindahan intensitas dengan cara berpikir atau mengalihkan gitu ya. Misalkan dengan refreshing, dengan tindakan-tindakan yang membuat intensitas si traumanya itu berkurang, dan secara tidak langsung membuat kita lupa, sehingga luka itu semakin lama semakin tertutup dan akan sembuh dengan sendirinya. Dan cara yang lain salah satunya adalah dengan relaksasi hipnosis. Di dalam hipnosis kita langsung menyusur pada bawah sadar seseorang, sehingga trauma-trauma yang adanya di masa lalu di bawah sadar itu bisa kita keluarkan dan kita lepas. Itu walaupun tidak butuh waktu dan butuh effort ya dari seorang hipnoterapis, butuh kerjasama dengan si klien tersebut. Nah, seperti itu yang ingin saya sampaikan gitu ya untuk saat ini. Mudah-mudahan pembelajaran tentang trauma ini bisa bermanfaat buat teman-teman lebih mengenal apa itu trauma. Next kita akan belajar tentang penyebab trauma secara neurologi seperti apa gitu ya, dan banyak hal-hal lain. Tentunya tetap di belajar ilmu psikologi. Saya Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down.